Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4 SDNU Master? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Ya, pada mata pelajaran PABP kali ini kita akan belajar tentang menghormati orang tua dan guru dan santun kepada teman. Ya. Yang pertama, kita akan belajar menghormati orang tua. Nah, orang tua kita di rumah ada ayah dan ibu kita. Ya, kita harus selalu menghormati orang tua kita. Ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita. Jadi kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah. Coba perhatikan gambar tersebut. Nah, di situ terlihat ada anak mencium tangan ayah dan bundanya ketika akan berangkat sekolah. Nah, pastinya anak-anak kelas 4 SDNU Master selalu melakukan kegiatan tersebut ya, mencium tangan ayah dan bunda ketika akan berangkat ke sekolah, supaya ayah dan bunda selalu mendoakan kita dalam belajar. Oke. Dan kita harus selalu menghormati orang tua kita karena apa? Karena ayah dan bunda kita sudah sangat berjuang untuk mendidik, menjaga, mengasuh kita, memelihara kita agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Ayah sudah bekerja keras ya, mencukupi kebutuhan kita. Ayah sudah bekerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, dan ibu yang sudah mengandung kita ya. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Itu terdapat pada Quran surat Luqman ayat 14 ya. Jadi kita harus menghormati ayah dan bunda nih. Bunda sudah mengandung kita selama 9 bulan ya, sudah menjaga kita, sudah merawat kita, memberikan ASI kepada kita. Ketika malam bunda jarang tidur karena selalu menjaga kita ya. Jadi sudah saatnya anak-anak semua menjadi anak yang hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, di sini ada beberapa contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, patuh dan taat bila dinasihati. Nah, ketika kita dinasihati oleh orang tua kita, maka apa yang akan kita lakukan? Apa kita marah-marah sama ayah dan bunda? Tidak. Apabila kita dinasehati oleh orang tua, berterima kasihlah kalian, karena dengan dinasehati orang tua maka kita akan lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan. Dan yang kedua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya ya. Kita harus rajin sholat karena sholat itu adalah tiang agama, dan kita juga harus semangat belajar untuk memenuhi cita-cita kita, karena harapan orang tua adalah memiliki anak yang soleh dan soleha dan tercapai cita-citanya. Selanjutnya yang keempat, sanggup membantu di rumah sesuai dengan kemampuannya. Nah, ketika di rumah ibu kita atau ayah kita pastinya selalu membutuhkan pertolongan dari kita. Nah, kita harus sebagai anak itu wajib membantu orang tua kita di rumah agar pekerjaan orang tua kita di rumah itu menjadi ringan. Contohnya yang anak perempuan boleh membantu ibu masak atau mencuci piring ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Yang keempat, selalu ingat untuk mendoakan orang tua ya. Seperti doa berikut, anak-anak pastinya sudah hafal kan?
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Nah, kita wajib mendoakan orang tua kita karena orang tua kita juga selalu mendoakan kita, sehingga kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya. Oke, yang kedua adalah menghormati guru di sekolah. Nah, selain hormat dan patuh kepada orang tua, kita juga harus menghormati guru kita, ya. Karena apa? Karena beliau itu juga telah berjasa kepada kita, mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, ya. Sehingga kita menjadi anak yang tahu peraturan, anak yang tahu tata krama, ilmu, ya. Tanpa guru, tanpa tanda jasa dari guru, kita tidak mungkin bisa mendapatkan ilmu, ya, ilmu yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikut ini contoh cara menghormati dan mematuhi guru. Nah, saat bertemu dengan guru, ya, kita harus mengucapkan salam. Assalamualaikum Bu Guru. Kemudian bersalaman dengan mencium tangannya, memperlihatkan wajah yang berseri-seri. Senyum ya anak-anak kelas 4. Ya, kemudian saat guru memberikan tugas atau PR, hendaknya kalian selalu mengerjakan dan menyelesaikannya tepat waktu, tidak ditunda-tunda dan tidak bermalas-malasan dan mengeluh. Nah, ketika Bu Guru memberikan PR, kalian tidak perlu mengeluh ya. Ya, kemudian saat guru menasehati, nah kalian tugasnya adalah mendengarkan dengan baik dan menaati nasihatnya. Kemudian saat berbicara dengan Bu Guru, berbicara dengan santun, suaranya tidak terlalu keras, tidak memotong pembicaraan ketika Bu Guru sedang menasehati. Nah, kemudian saat guru sedang mengajar, duduk tenang dan tidak mengganggu teman, tidak berbicara sendiri sehingga berisik atau gaduh. Kemudian memperhatikan pelajaran di sekolah. Itu adalah cara menghormati dan mematuhi guru. Jadi ketika kalian belajar di sekolah, kalian harus mematuhi aturan dari sekolah. Ya, yang selanjutnya adalah santun kepada teman, ya. Kita harus belajar menghargai teman kita. Santun berarti halus budinya, baik bahasanya dan sopan tingkah lakunya. Orang santun biasanya orang yang sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti kita harus menghormati, mengindahkan dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Ya, seperti itu. Jadi kita harus sayang sama teman kita. Boleh berantem apa tidak sama teman-teman? Tidak, kita harus saling menyayangi. Ya. Oke, dalam pergaulan sehari-hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada sesama teman, ya. Nah, berikut beberapa contoh sikap santun. Yang pertama adalah mengucapkan salam, selalu memperhatikan dan bermuka manis atau berseri-seri saat bertemu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, janganlah sekali-kali kamu meremehkan sesuatu kebaikan, walaupun hanya dengan muka manis.
bila kamu bertemu dengan saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua, berbicara dengan lembut dan tenang. Suaranya tidak perlu terlalu keras dan tidak menyakitkan. Sabar saat mendengarkan teman berbicara dan hindari kata-kata kasar, keras, dan kotor yang dapat menyakiti hati orang lain. Kemudian yang ketiga, kita harus peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong kesulitannya. Apabila ada yang sakit atau terkena musibah, usahakan untuk menjenguknya. Berteman tanpa pilih kasih, bersahabat dan bermain dengan siapa saja, kaya, miskin, normal, cacat, cakap, buruk, bangsawan, rakyat jelata, dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima, tidak mencela dengan perkataan yang buruk, ya. Tidak boleh mengejek teman, apalagi dengan menggunakan perkataan yang buruk, ya. Selanjutnya yang keenam, kita harus selalu rendah hati dan bisa menerima dengan hati yang tulus atas kerja temanmu. Kemudian mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa. Minta maaf kepada teman apabila kita bersalah, menyinggung perasaan dan sebagainya. Kemudian tidak mengambil hak orang lain, ya, tidak mengambil hak orang lain. Nah, di sini kita akan belajar tepuk anak soleh, ya. Anak-anak sudah bisa kan? Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Ya, kegiatan selanjutnya, coba setelah memperhatikan video tersebut, coba kalian sampaikan pendapatmu tentang perilaku seorang anak yang tidak pernah berterima kasih saat diberi sesuatu atau pertolongan oleh temannya. Ya, setelah mendapatkan pertolongan, tapi temannya tidak pernah berterima kasih. Menurut kalian bagaimana sih sikap tersebut? Nah, demikian ya pembelajaran kali ini. Baris cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.